pendekatan, model, teknik, strategi, itu difahami dulu. Kalau pendekatan itu titik tolak atau sudut pandang terhadap pembelajaran, monggo nanti dicermati lagi ya. Titik tolak atau sudut pandang terhadap pembelajaran ini merujuk pada pandangan terjadinya proses, sifatnya umum, proses pembelajaran maksudnya, mewadahi atau menginspirasi, menguatkan, melatari metode pembelajaran gitu. Ya, jadi dengan biasanya kalau pendekatan itu ada jenisnya teacher center atau kecenderungannya sudut pandang atau ke student center. Lah kalau inquiry kontekstual teaching learning itu ke teacher center apa student center itu pendekatan gitu. Tetapi kalau memang sudah bicara strategi itu keputusan yang diambil oleh pendidik biasanya guru gitu, dalam membelajarkan sesuatu pelajaran sifatnya konseptual. Mau pakai pembelajaran kelompok atau grup atau individual learning, belajar expository atau discovery learning, penemuan atau guru yang cenderung menyajikan informasi-informasi. Jadi ini strategi. Kemudian kalau memang bagaimana metode itu banyak. Itu cara, kuncinya metode itu kan di cara mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan realnya di saat pembelajaran. Mau menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, banyak hal, curah gagasan, dan yang lainnya. Itu bisa dilakukan dengan cara tertentu atau metode tertentu. Nah, kalau model bagaimana? Teknik dulu. Tadi dari metode kemudian ke teknik. Teknik itu ya cara lagi, tapi sifatnya lebih spesifik. Cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan satu metode. Tadi misalnya diskusi, tapi sifat diskusinya pada anak-anak yang pasif atau anak-anak yang aktif. Itu tekniknya nanti juga berbeda. Kemudian ceramah, menggunakan metode ceramah. Kelas besar dan kelas yang normatif itu juga akan lain. Itu teknik bersifat lebih spesifik. Nah, kalau model pembelajaran itu di sana jelas sekali. Ini bentuk pembelajaran yang bisa tergambar dari awal pembelajaran sampai akhir. Biasanya ada tahapannya tertentu, langkahnya atau istilahnya tadi disampaikan sintaknya itu jelas. Ngaten nggih? Monggo, makanya bisa dikatakan tadi CTL itu pendekatan atau model. Benar tadi Mbak Gia menyampaikan, Mbak Gia ya tadi yang menyampaikan. Bisa model, monggo, bisa pendekatan. Asal sintaknya, tahapannya jelas, nah monggo gitu nggih. Itu saja. Kemudian tadi yang masih menjadi pertanyaan nampaknya untuk perbedaan discovery inquiry ya. Tadi semuanya memang berakhir endingnya menemukan satu perolehan, mengkonstruk sesuatu melalui satu proses ilmiah. Begitu kan? Mengkonstruk perolehan melalui proses ilmiah. Tapi dari kata sendiri istilah inquiry, penyelidikan, investigasi. Discovery itu penemuan. Jadi sebenarnya
pembelajaran itu bersiklus kok. Melalui suatu percobaan, penyelidikan, akhirnya menemukan satu perolehan. Tapi rasa ingin tahunya kan terus berkembang ya. Bagaimana jika seperti ini? Bagaimana jika itu dilakukan penyelidikan lagi, menemukan satu perolehan, penyelidikan yang lebih teliti lagi, menemukan satu perolehan, nampaknya juga bersiklus. Tapi ada beberapa teori dari Joyce dan Karin San ya, itu mengenai discovery, pembelajaran discovery itu untuk Karin dan San, dan juga pembelajaran untuk Joyce itu saya ada buku Model of Teaching dari Joyce, itu menyampaikan bahwa discovery atau inquiry itu berjenjang, bertingkat ya. Ada tingkat 1, 2, 3, ada tingkatnya sampai 5, tergantung referensinya. Sebenarnya itu letak bedanya, masih mendengar suara Bu Pratiwi nggih? Masih? Nggih. Letak bedanya dari peran guru dan keterlibatan siswa. Peran gurunya sejauh mana? Ada yang peran gurunya relatif banyak, tapi di free inquiry, discovery inquiry, free inquiry itu peran gurunya betul-betul sudah harapannya hanya memfasilitasi saja, tapi semuanya ada di siswa. Jadi ada discovery inquiry level 1, level 2, level 3. Nah, untuk level 1 itu biasanya tergantung dari permasalahan itu dari guru atau buku teks. Dari guru atau buku teks. Cara pemecahannya itu jadi juga oleh guru atau buku teks. LKPD itu yang buat siapa? Guru ya? LKPD. Nah, kemudian kesimpulan itu baru siswa. Itu level 1. Jadi masalahnya dari guru, pemecahan masalahnya oleh guru juga dari guru, tinggal pakai siswa. Kemudian penarikan penentuan kesimpulan itu baru siswa. Itu yang level 1. Inquiry terbimbing. Biasanya disebut discovery. Guided discovery atau inquiry itu cookbook seperti resep makanan itu LKPD-nya. Dituntun, betul-betul dituntun. Siapa yang merancang? Guru. Kelebihannya apa? Efektivitasnya optimal. Apa yang diinginkan guru itu bisa tercapai gitu tujuannya. Kemudian yang level 2. Lebih tinggi lagi, permasalahannya yang melontarkan guru atau dari buku teks. Tapi cara pemecahannya sudah diserahkan ke siswa. Penentuan kesimpulan juga oleh siswa. Itu lebih tinggi untuk bagaimana menyelesaikan masalah, cara pemecahan masalahnya. Biasanya sebenarnya ini siswa SMP sudah mampu. Tapi siswa SMP di Indonesia itu masih nampaknya juga masih kesulitan kalau dia merancang cara pemecahan masalahnya. Itu masih kesulitan. Jadi efektivitasnya juga sebenarnya kalau ini dilatih juga akan terbiasa gitu kan ya. Akhirnya akan merasa mudah gitu pembelajaran itu. Kemudian yang free inquiry, discovery inquiry, free inquiry. Masalahnya dari siswa. Cara pemecahannya juga dari siswa. Kesimpulannya juga dari siswa. Biasanya ini sudah ke anak-anak yang
tingkat SMA, mahasiswa nyusun skripsi, itu masalahnya dari siswa yang mencari masalah. Kemudian yang menentukan cara pemecahannya juga mahasiswa atau siswa SMA sudah mampu. Kemudian bagaimana penentuan kesimpulan juga oleh siswa. Tapi ada juga teori yang Joyce itu sampai levelnya 5, 0, 1, 2, 3. Nah, itu tinggal referensinya. Jadi bagaimana peran guru, seberapa besar peran guru, dan seberapa besar bagaimana keterlibatan siswanya. Begitu nggih. Itu. Kemudian memang ini cocok untuk IPA. Karena IPA itu benar berdasarkan hasil pengamatan, begitu nggih. Jadi mendapatkan pengalaman langsung, itu mendapatkan data langsung, tidak disampaikan secara oleh gurunya, biar mencari sendiri, mengkonstruk sendiri. Kemudian, oh ya, untuk mencapai pubertas tadi, nggih, bagaimana? Yang cocok apa? Inquiry juga bisa menyelidiki. Dengan video-video tadi sudah disampaikan, nggih. Tayangan video, kemudian diberikan permasalahan, dipecahkan bersama. Kuncinya apa? Mengembangkan atau melatih kemampuan berpikir. Berpikir tingkat tinggi. Ya. Kemudian di discovery. Oh ya, hipotesis. Semua biar terlibat. Gimana ya? Tadi sudah ketemu belum? Bisakah sebenarnya kemampuan menyusun hipotesis itu kan sudah keterampilan proses terintegrasi loh ya. Kalau anak SD itu ya baru menanya, kemudian mengumpulkan informasi. Makanya 5M-nya untuk SD itu observasi. Sebenarnya kan kemudian ada masalah, kemudian dirumuskan hipotesis gitu kan ya. Tetapi di 5M-nya kan melakukan observasi, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, kemudian olah data atau menalar, kemudian apa? Komunikasi ya, mengkomunikasikan lagi. Itu sederhana sekali metode ilmiah atau keterampilan proses yang dikembangkan. Inquiry efektif. Yang cocok yang mana? Tadi sudah dijawab ya, benar. Tergantung. Di kelas berapa kita? Kelas awal atau kelas tinggi gitu. Tapi terlalu tinggi, free inquiry, ya anak belum mampu. Tetap melatih kemampuan berpikir, tapi ya bertahap. Kemudian CTL pendekatan atau ini sudah. Oh ya, kalau tadi biar terlibat semuanya itu, bagaimana jika, tapi ini ya teoritis ya, kelompoknya jangan terlalu besar. Tapi saya setuju, setelah belajar kelompok, jangan terlalu besar, nanti ada tes atau apa pertanyaan-pertanyaan sifatnya individu tadi. Bagus, biar semua punya apa nggih, tanggung jawab lah. Oh, nanti saya juga ini harus ikut karena nanti juga dilanjutkan tes. Apa malah medeni ya? Meden-medeni. Oh, itu. Gimana itu? Kira-kira itu nggih, Bapak dan Ibu, ada yang nampaknya menarik ya. Seringkali kalau ini diterapkan, ada penerapannya. Kemudian tadi Mbak siapa ya tadi yang menyampaikan, Dian ya, Mbak Dian ya, menyampaikan betul-betul iya itu siswa aktif ya, aktif untuk memperoleh informasi atau produknya apa. Nah, itu di kebunnya sendiri atau kebun siapa, Mbak? Bersih itu?
Di kebun sekolah, Ibu. Oh, kebun sekolah. Bagus ya. Iya. Itu hanya difasilitasi bagaimana menyusun LKPD-nya yang tidak cookbook, tapi juga melatih kemampuan berpikir siswa. Makanya asik sekali. Senang ya, nampaknya gembira, riang, tanpa dosa anak-anak itu kalau seperti itu ya. Orang duwe pikiran yang negatif. Itu nggih. Nampaknya sudah nggih, semuanya sudah terjawab. Terima kasih. Tetap ada tetap ada plotnya, siapa yang bertugas, siapa yang presentasi, begitu ada nggih? Sampai nanti yang untuk Bu Woro juga sudah diplot ya, Mbak PJ atau Mas PJ ini. Sudah belum? PJ-nya siapa? Mbak Saya, Ika. Bu. Oh, Mbak Wayan, iya Mbak Iya, Ika Bu. itu praktek pembelajaran. Sudah ada ya pembagiannya ya? Sudah. Sudah ada, Bu. Nanti dari kelompok biasanya. Oh, nggih, begitu. Bu Pratiwi sudah diberi kok ya dulu yang kelompok ini. Sudah atau belum? Yang pembagian tiap materi minggunya ya, Pak. Iya, Bu ya. Iya, sudah ada, Bu. Sudah diberikan nggih. Nanti tak cek lagi lah. Temu kelasnya banyak sih soal itu. Baik, Bu. Ya. Gitu ya. Nampaknya sudah cukup dulu ya.